Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lailia Ahmad di sini. Teman-teman sholihaku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki, halal, barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit sharing bagaimana saya mengatur keuangan. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Mohon teman-teman tidak menganggap saya ini ataupun konten saya kali ini berbentuk ataupun mengarah ke ria gitu ya. Mohon maaf ya, bukan saya ingin pamer ataupun ria ataupun apalah namanya gitu ya. Jadi hanya sedikit sharing gitu ya, bagaimana cara saya mengelola keuangan. Saya berharap semoga video kali ini bisa bermanfaat, setidaknya mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Tetapi kembali lagi, saya hanya sharing ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh pengelolaan keuangan kami ataupun saya di keluarga, di rumah tangga. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Jadi untuk anggaran saya tidak bisa saya sebutkan gitu ya. Biarlah itu menjadi privasi saya dan Pak suami gitu ya teman-teman. Jadi pendapatan kami, mohon maaf, tidak akan saya sebutkan nominalnya gitu ya. Jadi di sini akan saya terangkan saja secara garis besarnya itu metode yang saya gunakan gitu ya, ataupun yang saya terapkan untuk mengelola keuangan. Nah, untuk nominal yang lain-lain tidak bisa saya sebutkan ya, mohon maaf. Jadi di sini ada pendapatan. Nah, untuk nominalnya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan sebutkan, mohon maaf. Nah, setelah saya mendapatkan pendapatan gitu ya, ataupun gaji, ataupun apalah namanya, akan kami keluarkan zakat ya teman-teman. Insya Allah kita harus mengeluarkan zakat, maka insya Allah juga kita akan mendapatkan keberkahan. Amin ya teman-teman. Nah, untuk besarnya zakat, seperti biasa ya teman-teman, 2,5% dari anggaran yang kita punya gitu. Nah, setelah itu akan saya sebutkan gitu ya, akan saya bagikan gitu mungkin ke teman-teman. Untuk anggaran wajib insya Allah akan saya sebutkan untuk nominalnya. Di sini yang pertama ada bulanan anak di pesantren gitu ya. Jadi anak kami ini sedang mondok di pesantren gitu ya teman-teman. Anggaran per bulannya saya alokasikan 1,5 juta ataupun 1.500.000 rupiah. Sebenarnya untuk kebutuhan ataupun biaya anak saya ini di bawah 1 juta ya teman-teman per setiap bulan. Tetapi saya tidak mengalokasikan pas dengan kebutuhannya gitu, karena akan ada biaya-biaya di luar kebutuhannya itu gitu ya, ataupun di luar yang wajibnya itu. Maka saya anggarkan lebih dari keharusannya gitu ya. Misalkan anak saya butuh buku ataupun butuh kitab, butuh apa, dia bisa beli. Nah, jadi anggarannya itu saya besarkan dari wajibnya gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian untuk yang selanjutnya saya akan mengutamakan setelah anggaran untuk anak saya di pesantren. Kemudian nanti ada anggaran-anggaran lain gitu ya. Di sini saya akan mengeluarkan untuk listrik ya teman-teman, ataupun biaya listrik itu saya alokasikan 100.000 rupiah. Mungkin untuk teman-teman kayaknya untuk yang sekarang-sekarang ini mungkin pakai KWH yang kayak pulsa gitu ya. Nah, untuk kami di sini KWH di rumah saya ini masih yang jadul. Kami tidak menggantinya ke yang pulsa gitu ya, karena memang rumah kami ini rumah lama, otomatis KWH-nya itu KWH lama juga. Nah, biasanya sampai 100 ribuan gitu untuk bayar listriknya, bahkan jauh di bawah 100 ribu, alhamdulillah. Kemudian di sini saya ada alokasikan untuk PDAM
100.000 ya teman-teman saya alokasikannya. Tetapi kadang sebenarnya biayanya kadang sampai Rp70.000. Nah, saya alokasikan lebih gitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya saya alokasikan belanja bulanan itu Rp500.000. Nah, yang Rp500.000 ini misalkan saya belanja di bawah 500 gitu ya, 250 sampai 300 biasanya saya belanja itu. Nah, kemudian untuk sisanya saya tidak langsung campurkan dengan yang lain. Yang sisanya itu biasanya saya simpan dulu karena mungkin nanti untuk beli beras gitu ya. Untuk di awal bulan saya tidak langsung beli beras karena memang biasanya masih ada. Biasanya di pertengahan bulan atau di akhir bulan baru saya beli beras gitu ya. Nah, uangnya itu dari alokasi sisa belanja bulanan itu. Kemudian selanjutnya ada belanja mingguan. 1 minggu saya alokasikan Rp150.000. Jadi untuk 4 minggu itu Rp600.000 ya teman-teman. Kemudian juga ada untuk uang kuota dan pulsa saya alokasikan Rp150.000. Nah, jadi keseluruhan anggaran yang saya butuhkan ini Rp2.950.000. Ini tuh yang wajib ya teman-teman. Jadi kewajiban kami ini Rp2.950.000. Kemudian untuk yang lainnya di sini seputar yang sunah-sunah. Maaf ya, enggak, maksud saya ini jadi enggak keharusan. Nominalnya ini enggak harus sekian gitu, tetapi untuk anggarannya bagi saya ini wajib gitu ya. Kenapa? Karena ini tuh menyangkut untuk masa depan ya teman-teman. Insya Allah ini salah satu bentuk ikhtiar kami untuk mengelola masa depan ataupun untuk mempersiapkan masa depan. Tetapi insya Allah untuk masa depan harusnya memang bergantung kepada Allah. Insya Allah ya teman-teman. Tetapi ini hanya salah satu bentuk ikhtiar kami. Nah, di sini ada tabungan pendidikan. Jadi untuk saya ya teman-teman, saya mengalokasikan tabungan pendidikan. Untuk tabungan pendidikan saya mudah-mudahan gak boleh diganggu gitu ya, sampai satu saat nanti anak saya mungkin membutuhkannya untuk sekolah SMP, sekolah SMA, ataupun jenjang yang selanjutnya lagi gitu ya. Kemudian di luar anggaran wajib ini saya mengalokasikan tabungan wajib bulanan. Nah, tabungan wajib ini biasanya saya simpan untuk kebutuhan kami, saya dan Pak suami gitu, ataupun kebutuhan bersama di luar pendidikan anak. Nah, selanjutnya lagi ada dana akhir pekan. Untuk dana akhir pekan ini, bagi saya dan Pak suami ini harus ya teman-teman, berapapun nominalnya, tetapi insya Allah sesuaikan dengan kemampuan kami. Jadi di akhir pekan ini, karena saya dan Pak suami ini bekerja, jadi saya merasa akhir pekan itu wajib. Meskipun hal yang sederhana, tetapi wajib kami nikmati bersama gitu ya, sebagai hari libur gitu ya teman-teman. Ya pasti yang teman-teman bekerja insya Allah paham gitu ya. Momen libur itu momen yang dinanti-nanti gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk anggaran darurat, kembali lagi untuk semua anggaran yang ada di sini tuh, tabungan pendidikan, tabungan bulanan, kemudian uang akhir pekan, ada juga dana darurat. Ini tuh benar-benar nominal yang sebisanya gitu ya. Mungkin saya bisanya 50.000 ataupun 100.000. Yang penting itu rutin saya nabung gitu misalnya gitu ya teman-teman. Jadi intinya ada tabungan gitu untuk di kemudian hari. Kemudian untuk anggaran darurat ini biasanya saya pergunakan untuk mungkin ada sesuatu yang harus saya beli di akhir-akhir bulan ataupun di luar anggaran wajib. Biasanya saya akan pakai anggaran darurat. Kemudian nanti akan saya tulis nih di bagian bawah yang ini nih, ada pengeluaran tak terduga. Jadi misalkan saya butuh beli sesuatu, nah akan saya ambil uangnya dari anggaran darurat, kemudian saya akan tulis di pengeluaran tak terduga gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan saya tulis di sini nih gitu. Jadi nanti saya akan tahu gitu apa yang saya beli di luar dari anggaran wajib. Nah, jadi ini tuh untuk bahan evaluasi ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, nanti jika di akhir bulan mendekati akan gajian lagi gitu ya teman-teman, nanti seluruh anggaran ini
akan saya satukan, sisanya ada berapa gitu ya. Kecuali tabungan pendidikan dan tabungan bulanan itu nggak disatukan untuk sisa gitu ya teman-teman. Jadi untuk keseluruhan dana anggaran wajib, kemudian juga dana akhir pekan, anggaran darurat, sisa-sisanya akan saya satukan gitu ya teman-teman. Misalkan dari listrik itu ada sisanya 20.000, atau dari PDAM ada sisanya 10.000, atau dari belanja mingguan, belanja bulanan misalkan ada sisa. Nah, nanti sisanya itu akan saya satukan, keseluruhannya akan saya catat di paling bawah itu tadi ya, di sebelah kanan, sisa keseluruhan anggaran. Nah, biasanya kalau dicatat seperti ini, saya jadi tahu gitu ya, misalkan bulan kemarin nih sisa uangnya berapa nih selama 1 bulan ini. Jadi ada bahan untuk evaluasi ke depannya gitu ya teman-teman. Misalkan bulan kemarin tuh anggarannya sisanya sedikit, kok sisanya sedikit kemana? Jadi saya tahu di pengeluaran tak terduga itu akan terlihat, oh iya nih beli ini gitu loh teman-teman, maksud saya. Nah, jadi ya seperti inilah cara yang saya terapkan kepada diri saya gitu ya. Saya banyak belajar dari kontennya teman-teman yang mengelola keuangan. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya rasakan gitu. Nah, untuk metode penyimpanannya saya pakai amplop ya teman-teman. Saya belum pergunakan dompet pintar yang banyak beredar gitu teman-teman. Saya masih menggunakan amplop seperti ini. Nah, untuk amplop pendidikan dan juga tabungan bulanan akan saya pisahkan gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ini kan tabungan wajib bulanan dan juga tabungan pendidikan. 2 amplop ini akan saya pisahkan teman-teman. Jadi tujuannya itu supaya tidak sering-sering saya lihat gitu ya teman-teman. Karena ini kan menyangkut uang, biasanya kalau di akhir-akhir ataupun di pertengahan bulan pun, ketika kita sudah mulai ini nih pengen belanja online gitu ataupun apa, nanti akan tergiur gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh cara saya pisahkan 2 amplop tadi supaya tidak jarang ataupun apa ya namanya, supaya jarang dilihat gitu maksud saya. Nah, untuk amplop yang ini akan saya simpan di buku ini. Jadi ini kan biasanya untuk mengambil uang akhir pekan ataupun uang darurat ataupun belanja, misalkan mau beli beras gitu, nanti saya akan ambil di belanja bulanan. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kok Mam Laili tidak ada anggaran untuk sedekah sih gitu ya. Jadi bagi kami, bagi saya dan Pak suami, untuk sedekah ini sesuatu hal yang biarkanlah itu mengalir gitu ya teman-teman. Misalkan sodakoh itu tidak harus dianggarkan bagi kami gitu ya. Misalkan setiap hari ada sedekah subuh ataupun sedekah di waktu-waktu sholat yang lainnya. Jadi biarkanlah sedekah itu mengalir gitu ya teman-teman, tidak saya anggarkan gitu. Nah, itu dia ya teman-teman, sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.